Bicara tentang hari terakhir, itu berbicara tentang satu hal yang serius. Gak bisa main-main lagi, gak bisa sembrono. Contohnya kayak waktu acara 17 Agustusan. Orang yang main sendok kelereng tuh, tahu kan? Padahal selangkah lagi tuh. Begitu selangkah lagi jatuh, itu artinya harus balik dari awal. Nah, kekristenan itu juga sama. Ada bagian-bagian, begitu kita jatuh, ada yang bisa dilanjut. Ada bagian-bagian ketika jatuh, harus dari awal. Dan gereja itu bukan persaingan percepatan. Bukan seperti lomba lari, siapa yang dulu itu yang menang. Gereja juga bukan seperti balap karung, siapa yang bisa lompat tanpa jatuh sampai ke finish. Bukan. Tapi gereja itu apa? Gereja itu sama seperti orang-orang yang ketika ada orang yang lumpuh, dan orang membawa orang yang lumpuh itu naik ke atas. Lalu membobol atap dan menurunkan kepada Tuhan Yesus. Itu gereja. Gereja itu bukan berbicara siapa yang cepat, siapa yang banyak, siapa yang sukses, siapa yang kaya, siapa yang besar. Gereja itu siapa yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi sudutnya beda. Kalau hari ini gereja bersaing, bahkan terjadi kanibalisme, tapi saya harus tahu, gereja yang benar akan berjalan setahap demi setahap, ngikutin langkah-langkah Tuhan. Nggak ke kiri, nggak ke kanan. Nggak ngikutin orang lain. Nggak menjiplak orang lain, tapi bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Gereja juga nggak seperti waktu menaruhkan tabut, ditaruh di gerobak, seperti waktu zaman Daud. Sehingga ada orang yang di sebelahnya, itu berusaha menahannya, yang namanya Usa, akhirnya jatuh dan tewas. Gereja bukan persaingan. Gereja bukan siapa yang paling keren. Gereja bukan siapa yang paling banyak. Gereja adalah siapa yang punya belas kasihan, yang punya hati, yang ngurus orang, yang seperti yang Yesus katakan, menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang, menjadi anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kalau rumah kita hari ini tertutup bagi banyak orang, salah kita, kekristenan kita salah. Rumah kita harus buat banyak orang. Rumah kita harus terbuka buat banyak orang. Kekristenan itu apa? Ya menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Menjadi anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan saja kita mengangkat roti, tapi kalau kita ngangkat roti dalam perjamuan kudus, tapi hidup kita nggak jadi roti, salah. Enggak, bukan itu tujuannya. Bukan mengangkat roti, tapi hidupku nggak mau dipecah-pecahkan buat banyak orang, yang salah. Nggak mau ngurus orang, nggak mau sibuk dengan diri sendiri, cari nyaman diri sendiri, kayaknya ada yang salah. You nggak tahu bagaimana hidup di hari-hari terakhir. Nggak kayak gitu. Rumahmu gambaran hidup kita. Rumah masing-masing. Kalau rumah kita nggak dibuka, itu artinya kita nggak sedang dibuka. Kalau rumah kita masih tetap rapi, walaupun kita pelayanan, walaupun kita cerita tentang roti yang dipecahkan, tapi gambaran hidup kita, rumah kita nggak dibuka, itu artinya yang di depan, yang disampaikan, yang dipamerkan, nggak identik dengan kenyataan. Harus mengerti bahwa hari-hari terakhir ini bukan siapa yang cepat, bukan siapa yang banyak, bukan siapa yang keren, tapi siapa yang ngurus orang. Karena Yesus berkata pada penghakiman terakhir akan dipisahkan kambing dan domba. Siapa kambing, siapa domba? Kepada si kambing Tuhan berkata, Tuhan berikan definisi. Kepada yang domba Tuhan berkata dan Tuhan berikan definisi. Lalu kepada domba, ketika aku sakit, ketika aku lapar, ketika aku di penjara, ketika aku kehausan, ketika aku telanjang, kedinginan. Lalu yang di kelompok kanan disebut domba. Kapan Tuhan kau lapar? Kapan Tuhan kau sakit? Kapan kau di penjara? Ketika kamu mengurus orang yang terlemah, kau mengurus aku. Tapi ketidakpedulian, walaupun jabatan pelayanan keren, tapi kalau dalamnya nggak ada kepedulian, semuanya bisa dibuat kelihatan, tapi nyatanya dalamnya nggak ada. Kambing. Orang-orang ini berkata,
Tuhan, kapan kau sakit, kapan kau telanjang, kapan kau lapar, kapan kedinginan, kapan kau di penjara. Ya memang hatinya memang gak peduli. Ketidakpedulian gak bisa dipalsukan, walaupun bisa dipamerkan. Tapi saya berkata, rumah kita gambaran hati kita. Kalau rumahnya terbuka untuk banyak orang, itu menunjukkan hidup kita